dari SMA atur ngayah di sebuah pura, pokoknya mengertilah tentang hal-hal itu. Tapi saat Jero Jepang tidur di kuburan, kenapa Jero Jepang itu tidak pernah melihat? Kalau merasakan, Jero Jepang tetap merasakan. Yang Jero bahas itu melihat, bukan merasakan. Itu. Tapi itu sampai yakin. Anda yakin bahwa kuburan itu tadi selamat? Nah, dan lagi satu, Jero tidak ada membahas tentang kuburan Bali, kuburan Jawa, atau kuburan apapun. Yang jelas di kuburan, ya. Ini lagi begitu, dengar itu. Ya, yang dua, ya. Silakan lanjut. Kita teman yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga, lupa ya, apa ya? Boyu mungkin bisa catat apa ya? Apaan saya nyatet yang nanya Anda, saya kan tinggal jawab. Ya lupa juga. Orang itu harus konsisten. Jangan di Facebooknya ngomong A, sampai di sini ngomong C. Apa ya? Kan susah kita ya. Saya aja buat catatan karena saya merasa saya masih gendeng. Inilah bedanya. Kalau orang sudah merasa pintar, ya nggak perlu buat catatan. Ya. Maaf cu, saya salah. Saya masih ini soalnya masih junior. Nah, ini sedangkan yang ketiga yang bertanya dengan Bayu Gendang. Ya, tentang lupa juga, totalitas juga. Yang tidak senang tentang di Bayu Gendang yang menggunakan sugesti atau boleh menggunakan trik sulap agar mendapatkan sugesti. Ya, yang itu langsung di Bayu. Menggunakan trik sulap nggak ada saya ngomong. Ada ini. Kalau trik ya, menggunakan tapi trik sulap mendapatkan sugesti. ya makanya bukan trik sulap, trik. Trik itu apa? Nah, trik itu apa? Teknik itu apa? Sugesti itu apa? Hasil daripada sugesti ada sebuah namanya placebo. Itu yang Anda harus pahami. Jadi supaya saya tidak banyak komen, itu di Wikipedia tuh ada penjelasan apa itu sugesti, apa itu placebo. Jadi terkadang kita bisa menggunakan trik-trik atau teknik-teknik tertentu ya untuk menimbulkan sugesti secara afirmasi positif yang berguna meningkatkan imun daripada pasien-pasien kita. Contoh, saya seorang peramal, tenung. Saya penenung dengan metode Bayu Gana namanya. Sekarang ketika pasien-pasien saya lihat sesuai dengan tenung-tenung berdasarkan warige, pelintangan, dan numerologi dan lain sebagainya maupun palmistry, di sana nampak ada kata-kata keretakan rumah tangga, ada kata-kata kehancuran rumah tangganya. Di situ saya menggunakan trik dalam artian saya pasti akan membesarkan rasanya dia. Kata-kata, ya Anda pasti dalam hal ini ada jalan keluarnya. Itu adalah memberikan sugesti berasal daripada trik. Bagaimana kita ngetrik dalam hal trik kata-kata. Dan Anda ingat, leluhur kita, leluhur saya bilang, sering juga memakai itu. Tapi trik kata-kata. Contoh, jangan duduk di atas bantal, nanti bisa bisul. Jangan duduk di pintu, nanti caplok buta kalau. Saya sekarang tanya, ketika Anda sekarang berbuat seperti ini, apa yang terjadi kepada penerus generasi kita? Pak, jangan buta kalau Pak, ini sebuah negara ini di bantal bulan, ada yang bisul. Oh Pak, ini penipu. Saya ini adalah pengikutnya Jero Juku Jepang di penegak nih 1 bulan. Tidak seperti itu. Jadi begini, ada hal-hal, ada trik-trik kata-kata, ada teknik-teknik tertentu, ada momentum-momentum tertentu yang dimunculkan seseorang pelaku supranatural
pelaku metafisika yang tujuannya adalah positif. Memang saya akui ada oknum lagi sekali yang menggunakan ilmu-ilmu trik dengan alat-alat sulap, alat-alat yang bukan untuk media sebagai praktisi supranatural. Tetapi itu adalah oknum. Harus diketahui itu adalah oknum. Tidak semua menggunakan itu. Saya itu adalah magician. Bahkan saya menjuarai juara 2 di The Master RCTI tahun 2009 di dunia sulap. Dan saya juga sekarang di kepengurusan keparanormalan yang ada di Indonesia. Jadi saya paham, masing-masing kita mempunyai pakem masing-masing. Kalau paranormal juga punya pakemnya, pesulap pun juga punya pakemnya. Jalan sampai sanjangan karena ingin viral itu semua dicampur adukkan. Ingat pesan saya ini. Paranormal itu ada oknum, pesulap pun ada oknum. Apa ya maksudnya? Nah, oknum apa silahkan Anda lihat di Google. Banyak juga oknum-oknum pesulap juga. Jadi jangan selalu mengatakan bahwa dalam posisi ini paranormal, dukun, balian itu bersih satu ternoda. Kemudian sulap itu pesulap itu selalu seperti bersih karena dia selalu menjadi alat-alat sulap sebagai media trik itu sebagai pembenaran bahwa itu adalah suatu kebenaran. Tidak seperti itu. Ya, Kan memang kebenaran untuk hiburan itu kalau pesulap. Nah, ini kan masalah seorang itu pribadi memakai trik sulap, kan itu pesulap. Nah, itu sudah diklarifikasi oleh Balista bahwa kata pesulap itu yang Tapi saya masih kurang ini. Bagaimana kalau misalnya ada seorang oknum ya, balian atau dukun atau oknum apa itu yang menggunakan suatu trik, misalnya dragon touch, menggunakan dragon touch untuk mensugesti muridnya seperti itu. Nah, Guru Jepang yang ganteng, sekarang baru Anda ngomongnya oknum. Tapi kalau kemarin saya lihat di postingan Anda tidak ada kata-kata oknum. Terima kasih kalau Anda sudah sadar. Kata-kata ini yang saya senang dengar. Ya, tepuk tangan deh, nggak apa-apa. Ya, itu benar, oknum. Jadi Anda pun mengakui ada oknum kan? Ya. Ini bagus. Itu makanya jangan. Kan tadi dari awal. Anda tidak ada bilang oknum. Yang ini tuh balian itu saja dan Balian tuh di Bali banyak, balian penung, ini banyak, ya. Jelas kalau ada balian, dukun atau paranormal menggunakan media itu, contoh dragon tax, ya. Sekarang pertanyaannya untuk apa dulu? Nah, untuk membangkitkan katanya energi dia tuh ini mulanya, makanya inilah energi yang dinamakan energi ini. Ya, sekarang saya bertanya, merasa dirugikankah pasien itu? Ya, karena dia belajar di sana. Ada pelaporan nggak? Ada merasa dirugikan apa pasien? Atau Anda yang merasa rugi? Ke hipoknya jadi. Ya sudah, laporkan aja, ini kan negara hukum. Kalau itu memang merasa dirugikan, apa yang dirugikan ya laporkan. Ya, tapi kan kalau bukan di Indonesia, kalau bukan korban langsung yang melaporkan tidak bisa. Kalau nggak merasa dirugikan ngapain? Ya, Kalau cuma cuma Jepang kan untuk mengedukasi gitu loh, bahwa ada. ya suruh dia laporkan kalau itu memang itu sebuah bentuk penipuan yang merugikan lagi ya, merugikan ya, silakan dilaporkan. Dan ingat, balian-balian yang melakukan trik-trik ya, mengatasnamakan agama, dukun paranormal, oknum yang mengatasnamakan agama itu memang tidak etis. Kita ada pakemnya, coba udah kecapi dengan apa yang pelontarnya ada. Nah, tahukah bahwa hukuman para balian, hukuman para dukun paranormal atau seseorang yang sudah menggeluti dunia spiritual, hukumannya lebih berat, hukuman skala. Dan hukuman di skala itu berat. Kalau kita sekarang tidak boleh kita menghakimi, kita boleh membuat konten-konten yang mengedukasi. Ya. Kalau umpamanya itu sebarkan, tidak perlu tangan-tangan, apalagi kayak si rambut merah, si
nyari dobrak begitu. Buat edukasi, masyarakat kita sudah cerdas kok. Tanpa dijelaskan masyarakat sudah banyak yang tahu kok bahwa ini adalah oknum. Banyak kok. Tapi jangan salah, dalam sebuah dalam sebuah kegiatan keparanormalan, Balaian Dukun itu kita sudah banyak ada wadah. Di sana di dalam wadah itu ada ADART. Bahkan di Sula pun saya juga ikut keanggotaan di FMI. Jadi forum biar nggak salah ngomong Magic Indonesia itu ada seluruh Indonesia. Saya juga masuk di dunia itu Sula. Semua ada ADART. Kalau sampai terjadi oknum, laporkan ke organisasinya. Kalau dia tidak dalam organisasi, biarkanlah pasien itu yang melaporkan. Karena Anda ini sebagai apa? Sebagai utusan para dewa kah? Atau ada utusan apakah? Saya kan bingung. Saya sekarang bicara dengan utusan mana? Jawabnya. Juru Jepang itu bersifat edukasi, sama seperti pesulap merah. Juru Jepang bersifat edukasi. Nah, kalau pesulap merah mungkin dia pesulap merah di Jawa aja ya. Dukun paranormal itu yang dibahas oknum dukun atau paranormal yang menggunakan trik sulap. Kalau juru Jepang di Bali, oknum Balian yang menggunakan trik sulap atau sugesti seperti itu. Itu kan sekarang baru ngomong oknum. Mari kan enggak. Akan menjadi kesalahpahaman dalam beberapa mengenai kepada saya. Kan ada lagi pertanyaan. Ada lagi satu. Nah, yang satu karena pertemuan kata-kata maaf, pesulap merah tidak pernah mencari viral dengan yang Anda yang Jurbayu Bekenang katakan yang di statementnya Jurbayu itu dia malah edukasi ya itu. Karena ini Juru Jepang membahas tentang pesulap merah. Memang ada pesulap merah itu mencari viral. Dia nggak pernah mencari viral. Kalau viral kan baru-baru ini. Ya, ini ya. Itu kan terserah pengakuannya orang, nggak mau nyari viral. Kan masyarakat yang menilai. Masyarakat yang menilai. Sekarang kalau Anda mengatakan masalah edukasi, apa Anda pikir saya tidak pernah mengedukasi? Coba Anda lihat Facebook saya. Saya pun memberikan edukasi. Tetapi ingat, kita ini punya rasa, kan ada katakan punya rasa. Ada sopan santun budaya kita. Ada kata-kata yang bisa membuat perasaan orang menjadi terluka. Ada cara-cara kita yang lebih elegan dalam menyampaikan sesuatu tanpa perlu seseorang direndahkan. Ada cara yang lebih elegan menyampaikan sebuah edukasi kepada masyarakat tanpa membuat dia malu. Anda pikir orang-orang tersebut yang oknum itu dia tidak punya keluarga? Bagaimana rasanya itu? Sekarang dia punya istri, dia punya anak, punya apa, kemudian orang tuanya diviralkan di pojokan. Apa yang terjadi? Saran saya, Juru Jepang ini orang yang luar biasa. Saya salut dengan Anda. Tetapi begitu juga sampaikan ke guru Anda serta si rambut keriting itu merah. Oh merah. Sampaikan ke rambut merah. Ya, sampaikan. Berikanlah masyarakat edukasi yang lebih elegan. Ya, tidak perlu dikatakan dari saya karena seorang murid dengan guru pasti dekat. Ya, kalau saya sih jujur saya tidak pernah dekat dengan si rambut merah walaupun kita sama-sama menjadi pesulap di Jakarta. Kalau secara elegan itu seperti apa maksudnya Jurbayu? Nah, ngomong aja elegan tapi jelaskan elegan itu seperti apa yang Jurbayu maksud. Saya tidak perlu mengajari seseorang yang sudah bekerja lama di Jepang tentang arti kata elegan. Ngapain Anda bertanya dengan orang gendek apa? Karena yang Jurbayu Juru pesulap merah ataupun dia kan udah elegan, tidak ada mengatakan siapapun, tidak ada menyebutkan nama, tidak ada juga. Tapi mencari orang ada. Hah? Itu kan karena di gini apa yang itu diberikan gini untuk kesana gitu loh. Oke. Bukan saya tidak naik panas untuk sananya, tapi satu hal, saya menantang buat tokoh ini. Saya tidak ingin tidak itu.
izin keduanya, silakan tunjukkan kemampuan Anda untuk audiens. Kalau punya kemampuan, ya. Banyak kemampuan. Silakan, saya mulai dari siapa nih? Depan dulu ya. Sebelum sesi ini dimulai, bisa nggak tanggal pertanyaan? Kita ini karena waktu kita terbatas. Kita ada sesi berikut, kita akan hitung Pak. Saya juga belum Pak dengan jawaban ini. Mungkin saya kasih kesempatan mereka untuk berpikir lagi. Kita akan ketemukan lagi di lain waktu. Oke, sekarang saya minta supaya audiens kita percaya bahwa mereka adalah the master. Silakan. Terus Pak ketemu di sini. Oh, Bayu aja dulu. Pak. Maksudnya masih anak muda, masa belum tampil? Yang nantang anak muda. Silakan. Ayo. Main. Sudah. Sudah lama nggak pernah main di ginian, masih ini nggak? Ya. Terus, tadi menang ini. Tadi menang ini. Kita akan menyaksikan demo dari suku Jepang. Ini beliau yang akan menjelaskan seperti apa dirinya. Tapi saya minta kepada pemirsa jangan meniru adegan ini. Adegan ini sangat berbahaya sama bagi anak-anak. Untuk disaksikan dan jangan dirasakan di rumah. Silakan di depan. Jelaskan dulu apa ini? Di Jepang ini pertama kali ya atraksi api. Dan di depan akan atraksi api ya. Ini pelan api. Di Jepang baru tadi sore juga latihan ini ya. Jangan coba di rumah ya, sebentar kencang ya. Karena ini semua hanya pelan belakang. Iya, halo ini. Di Jepang akan memindahkan api ya.
Jangan coba di rumah ya sebenarnya. Pasti baru saya malam ini. Yang gendang bisa nggak? Wah, Langsung aja. oh langsung. Langsung aja. Langsung ya. Saya bangga dengan dengan Tiro Jepang. Kok bisa bangga? Itu saya kenapa ya? Oh gini caranya ya? Ya. Oh gini. Oh hebat. Jepang. Ayo makan, ini makan. Oh makan. Oh kan, terus gimana caranya makan? Nah, ini ya. Ah gitu. Ini kok bisa loh. Wih hebat. Ilmunya Tiro Jepang. Kok kesannya kok bisa dia? Sebentar. Ya. Saya bertanya kedua sebelumnya, apakah ini merupakan sebuah Saya bilang ini sebuah hiburan. Karena apa? Sebuah seni hiburan kalau dibongkar momennya, tekniknya akan tidak menjadi hiburan. Biarkan saja ya. Kayaknya. Oh, kalau itu apa enggak silakan ya. Itu kan sekarang kan saatnya dia yang main. Karena Ayo, main ayo, ayo. Silakan, kalau lebih lanjut. Tadi dulu, kok masih dunia. Harusnya langsung gigit dong. Ini dari balon ya. Berbahaya, tapi yang bukan ahlinya. Ya kemarin ada yang request 2 orang bagaimana Tiro Jepang makan balon lampu ya. Atur link. Enak. Ketik bubuk. Banyak apakah sudah terbuka? Aman ya. Aman. Oke, terus depan cukup itu. Masih ada lagi? Oke, yang ketiga adalah taji, saus ayam yang sering dipakai sabungan ayam. Oke. Bisa ada buktikan dulu ke yang lain bahwa itu benar-benar taji. Ayam ya. Ayam. Saya apa juga Allah. Ya, keluar. Cet. Ah. Ya. Ah. Ya. Cet. Ya. Ya. Cukup, bisa. Silakan istirahat dulu. Kita lanjut dengan interaksi untuk gigi dari master kita. Bro, Pak benar. Silakan bro. Nih. Ya, saya ini sebenarnya sudah lingsir malu bermain. Tapi saya akui dia luar biasa hebatnya. Ya, tadi pakai apa? Pakai taji ya. Itu luar biasa. Tajam. Saya sebenarnya takut kan ya, takut gitu. Wih, tajam nih, apalagi itu gitu ya. Tapi saya ingat atraksi apapun tidak ada manusia sakti di dunia ini. Karena apa? Karena kita semua pasti akan mati. Jadi izinkanlah saya memohon kepada Yang Maha Kuasa agar saya diberikan keselamatan, walaupun ini adalah sebuah teknik. Karena apa? Karena saya manusia biasa. Om Mahawignam Mastu Namasidam. Om Sidirastu Tadhastu Swaha. Om Gam Ganapati Namasti. Dulu Jepang
Jangan, lebih saya. Oke, saya juga bawa. Mungkin tidak lebih seram daripada dia. Hak, hak. Salam berdunia kejam. Terima kasih. Oke, demikian tadi atraksi dari para master kita. Ya. Kita juga terbatas kita dinantikan di bawah karena ada pengunjung yang mau naik ke lantai 2 untuk untuk menikmati hidangan. Oke, pemirsa Express, demikian tadi penampilan dua master kita dari diskusi dan atraksi. Mudah-mudahan kita akan bisa bertemu dalam atraksi dan diskusi berikutnya dan sesuai di tempat nanti kita. Ya, biar nggak suaranya sih, karena suaranya terlalu bising, jadi saya terpaksa teriak-teriak tadi ngomongnya. Orang berandanya kok marah-marah, padahal karena suara ininya juga. Pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan dan memberi hiburan kepada pemirsa. Mudah-mudahan kita sehat semua. Ayo. Nah, teman-teman biar kelihatan juga di semuanya, ayo biar semua. Ayo, sama-sama dia kita sini. Ayo semua. Ya. Jadi kita adalah saudara. Ya. Lebih baik semua diselesaikan dengan komunikasi. Oke. Salam dunia ganda.